Halo ChatGPT, apa kamu kenal dengan pertanyaan duluan mana, ayam atau telur? Nah, pertanyaan seperti ini itu hanya ada di Indonesia atau di luar negeri juga ada. Pertanyaan, duluan mana ayam atau telur, bukan hanya ada di Indonesia, tapi juga dikenal di berbagai budaya di seluruh dunia. Dalam bahasa Inggris, pertanyaan ini dikenal sebagai "Which came first, the chicken or the egg?" dan telah menjadi perdebatan filosofis sejak zaman Yunani kuno. Filosof seperti Aristoteles pernah membahas topik ini, dan pertanyaan ini sering digunakan untuk menggambarkan masalah sebab akibat yang rumit dan siklus tanpa ujung. Pertanyaan ini juga banyak diperdebatkan dalam konteks ilmiah, terutama dalam biologi evolusi, di mana ilmuwan mencoba menjelaskan asal-usul ayam dan telur melalui proses evolusi. Jadi ini adalah pertanyaan universal yang memancing diskusi di berbagai tempat, bukan hanya di Indonesia. Nah, apa sekarang pertanyaan itu sudah ada jawabannya? Secara ilmiah, pertanyaan mana yang lebih dulu, ayam atau telur, sebenarnya sudah memiliki jawaban yang lebih jelas berkat kemajuan dalam biologi evolusi. Jawabannya adalah telur datang lebih dulu. Penjelasannya berasal dari konsep evolusi. Sebelum ada makhluk yang bisa kita kenali sebagai ayam, ada burung-burung prasejarah yang sangat mirip dengan ayam, namun secara genetik berbeda. Suatu saat, dua burung ini bertelur, dan dalam telur tersebut terjadi mutasi genetik yang menghasilkan hewan yang kita kenal sebagai ayam modern. Dengan kata lain, telur yang berisi ayam pertama dihasilkan oleh makhluk yang bukan ayam sepenuhnya, namun leluhurnya. Jadi, secara evolusi, telur muncul sebelum ayam, karena telur adalah media di mana perubahan genetik yang membentuk ayam pertama terjadi. Oh, jadi proses evolusinya itu dulunya ayam itu bukan ayam, tapi makhluk lain. Kemudian makhluk lain itu bertelur, dan telurnya itu menghasilkan ayam. Apa begitu penjelasannya? Ya, tepat sekali. Itulah penjelasan evolusi di balik pertanyaan tersebut. Pada dasarnya, nenek moyang ayam adalah sejenis burung yang sangat mirip ayam, tapi secara genetik sedikit berbeda. Melalui proses evolusi, terjadi mutasi atau perubahan kecil dalam DNA hewan-hewan ini. Mutasi tersebut terjadi di dalam telur yang mereka hasilkan. Akhirnya, dari telur itulah menetas hewan yang memiliki perubahan genetik baru yang kita kenali sebagai ayam modern. Jadi, ayam pertama lahir dari telur yang dihasilkan oleh makhluk yang bukan sepenuhnya ayam. Proses ini adalah bagian dan bagaimana evolusi bekerja, di mana perubahan kecil terjadi secara bertahap dari generasi dan terkadang menghasilkan spesies baru. Oh, begitu. Apa ada pendapat lain selain itu? Ya, ada beberapa pendapat lain selain penjelasan evolusi, terutama dari sudut pandang filsafat, agama, dan mitologi. 1. Pendekatan filosofis. Pertanyaan ini kadang digunakan sebagai teka-teki filsafat untuk menggambarkan dilema sebab akibat. Filosof Yunani seperti Aristoteles membahasnya dengan pandangan bahwa kedua hal tersebut selalu ada bersama, karena ayam dan telur adalah bagian dari siklus alam yang berkelanjutan. Bagi Aristoteles, mungkin tidak ada jawaban pasti karena alam itu siklus tanpa awal dan akhir yang jelas. 2. Pandangan religius. Dalam banyak kepercayaan religius, ada keyakinan bahwa ayam diciptakan lebih dulu oleh pencipta. Misalnya, dalam beberapa interpretasi kitab suci, ada yang percaya bahwa hewan-hewan diciptakan secara langsung oleh Tuhan, termasuk ayam. Jadi, menurut pandangan ini,
Ayam ada lebih dulu sebelum telur karena diciptakan sebagai makhluk sempurna. Pendekatan mitologis. Dalam beberapa mitologi, makhluk pertama yang muncul di dunia seringkali adalah entitas yang sudah lengkap dewasa, bukan dalam bentuk telur atau larva. Pandangan ini mencerminkan cara kuno masyarakat memandang penciptaan dunia, di mana hewan dan manusia diciptakan dalam bentuk dewasa sejak awal. Jadi, tergantung pada sudut pandang yang digunakan, apakah ilmiah, filosofis, atau religius, jawaban terhadap pertanyaan ini bisa berbeda. Pendapat evolusi adalah yang didukung oleh ilmu pengetahuan, tapi berbagai pandangan lain juga tetap dipertimbangkan dalam diskusi lebih luas. Nah, kalau secara ilmu pengetahuan, apa ada teori yang lain selain teori evolusi tersebut? Dalam ilmu pengetahuan, teori evolusi adalah satu-satunya teori yang diterima secara luas untuk menjelaskan asal-usul spesies, termasuk hubungan antara ayam dan telur. Namun, ada beberapa sudut pandang ilmiah lain yang mengaitkan evolusi dengan mekanisme lebih spesifik atau penjelasan tambahan yang mungkin memperkaya diskusi. Berikut beberapa pendekatan terkait evolusi, tapi tidak bisa dianggap sebagai teori terpisah. Teori simbiogenesis. Simbiogenesis berfokus pada gagasan bahwa spesies baru bisa muncul dari hubungan simbiotik antara dua organisme yang berbeda. Misalnya, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa struktur sel eukariotik termasuk sel yang ada pada ayam mungkin berasal dari hubungan simbiosis antara mikroorganisme yang lebih sederhana. Meskipun teori ini lebih sering diterapkan pada asal-usul sel, gagasan simbiogenesis tetap berkontribusi terhadap evolusi secara keseluruhan. 2. Teori punctuated equilibrium. Ini adalah variasi dari teori evolusi yang diusulkan oleh Stephen Jay Gould dan Niles Eldredge. Mereka berpendapat bahwa evolusi tidak selalu terjadi secara bertahap, tetapi kadang-kadang dalam lonjakan besar yang dipicu oleh perubahan lingkungan atau peristiwa lain. Jadi, daripada perubahan kecil yang terus-menerus, spesies baru seperti ayam mungkin muncul lebih cepat dalam periode waktu tertentu. Ini masih berakar pada evolusi, tapi memberikan perspektif berbeda tentang seberapa cepat perubahan bisa terjadi. 3. Teori kreasi ilmiah, intelligent design. Beberapa pendukung teori ini percaya bahwa spesies seperti ayam tidak muncul secara kebetulan melalui seleksi alam, melainkan karena desain cerdas oleh kekuatan luar yang bisa berupa Tuhan atau entitas super intelligent lainnya. Meskipun dianggap teori ilmiah oleh sebagian kalangan, ini tidak diterima sebagai teori ilmiah utama karena kurangnya bukti empiris dan tidak memenuhi metode ilmiah dalam penelitian. Teori epigenetik. Epigenetik menambahkan dimensi baru ke teori evolusi dengan menunjukkan bahwa faktor lingkungan bisa mengubah cara gen diekspresikan tanpa mengubah DNA secara langsung. Ini memberikan gagasan bahwa selain mutasi genetik, faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi ekspresi gen juga dapat berperan dalam munculnya spesies baru. Meskipun ini tidak menggantikan teori evolusi, ia menambahkan kompleksitas pada cara spesies berkembang. Jadi, meskipun teori evolusi tetap menjadi landasan utama dalam biologi modern untuk menjelaskan asal-usul spesies, ada berbagai pendekatan tambahan yang memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana spesies berevolusi. Namun, semuanya masih berletak pada dasar evolusi sebagai prinsip of friend. Terima kasih ya informasinya. Sama-sama. Semua pembans. Zoek afspraaktimelines en uitgevoerd beginnen. Semuanya